Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nisa dan teman-teman. Kami dari HG2 ingin mempresentasikan tentang permasalahan stunting di Indonesia. Saya, Azhara Tarisya Syarif dengan Alpi Sahri akan mempresentasikan pada kali ini. Definisi masalah dari materi kali ini adalah stunting. Stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang perlu menjadi sorotan di Indonesia. Analisis masalah. Apakah tingkat pertumbuhan populasi mempengaruhi jumlah masalah stunting di Indonesia? Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membantu mengatasi permasalahan stunting? Apakah kesehatan diri sendiri dan lingkungan menjadi penyebab krusial dari stunting pada anak-anak di Indonesia? Apakah teknologi yang ramah lingkungan yang didasarkan energi baru terbarukan atau EBT dapat mengurangi faktor penyebab stunting di Indonesia? Bagaimana pengaruh kesehatan lingkungan atau polusi dan pemanasan global terhadap faktor penyebab stunting? Hipotesis, semakin banyaknya populasi di Indonesia semakin meningkatkan masalah stunting. Teknologi informasi komunikasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gizi. Kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dapat menyebabkan timbulnya masalah stunting. Teknologi EBT akan secara tidak langsung membantu mengatasi permasalahan gizi dengan menurunkan biaya pangan. Lalu ada kesehatan lingkungan akan mempengaruhi kesehatan janin, dan stunting merupakan salah satu permasalahan bencana non-alam di Indonesia. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap resiko stunting. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka akan semakin banyak jumlah pangan yang harus disediakan. Sehingga semakin besar produksi pangan yang harus dilakukan, sementara jumlah lahan pertaniannya terbatas. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya ketahanan pangan, yang ditandai dengan kekurangan gizi, dan terjadinya kelaparan yang berujung meningkatnya angka stunting. Lalu ada materi kedua yaitu cara teknologi informasi komunikasi mengatasi masalah stunting. Teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi pencegahan stunting, untuk mendapatkan himbauan dari lembaga pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gizi anak, mencari tahu data statistik stunting Indonesia maupun negara lain, lalu sebagai media pembelajaran stunting. Contoh website dari pemerintah ada promkes.kemkes.go.id. Dalam website tersebut, pemerintah membagikan info mengenai gizi baik, ibu hamil maupun setelah anak tersebut dilahirkan. Selain itu, pemerintah juga menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, karena akan berpengaruh pada kesehatan bayi pula. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat dapat diketahui dari YouTube ataupun dari media-media sosial lainnya. Pemerintah juga melakukan himbauan bagi masyarakat melalui iklan layanan masyarakat. Tidak semua orang, khususnya di daerah up-to-date, dengan perkembangan internet zaman sekarang. Maka dari itu, pemerintah juga menjangkau masyarakat melalui iklan di TV, agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui info ini. Contohnya ada di gambar. Tantangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat yang tidak up-to-date dengan teknologi. Lalu, masyarakat daerah tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak dapat melakukan penerapannya akibat kendala finansial. Cara mengatasi tantangan tersebut adalah memperluas jangkauan melalui media TV dan radio. Pemerintah daerah dapat menerjemahkan informasi ke dalam bahasa daerahnya masing-masing, melakukan pengecekan kesehatan berkala secara langsung di lapangan dan melakukan himbauan di lapangan,
melakukan pendataan masyarakat masing-masing daerah dan memberikan bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah menggalang dana untuk dialokasikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Materi yang ketiga adalah penyebab kesehatan diri sendiri terhadap masalah stunting. Yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Ibu itu harus memiliki pengetahuan akan asupan gizi yang baik untuknya dan untuk janinnya. Saat di kandungan, bayi membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, ibu harus dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Ibu juga harus memiliki pengetahuan tentang gizi anak. Setelah bayi lahir selama 1000 hari, atau dari 0 sampai 2 tahun, bayi itu harus diberikan ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang berkualitas. Ibu mengonsumsi alkohol yang berlebihan saat hamil, itu dapat menyebabkan anak mengalami masalah stunting, dan juga anak akan terlahir dengan kondisi sindrom alkohol janin atau fetus alkohol syndrome, di mana akan terjadi cedera serius pada sel di otak bayi selama masih dalam kandungan. Yang kedua adalah melewatkan imunisasi. Apabila sedari kecil mereka melewatkan jadwal imunisasi, maka ketika anak terjadi penyakit pun, ia akan mengalami perubahan seperti tidak nafsu makan. Ketika kebutuhan zat gizi anak tidak terpenuhi dengan baik, kemungkinan besar akan menghambat pertumbuhan dan kecerdasannya yang mengakibatkan stunting. Oke, di sini Yang ketiga, saya Alpesari Tanjung akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, peran EBT dalam stunting, terus nanti ada pengaruh lingkungan tentang stunting, dan terakhir bagaimana stunting ini menjadi bencana nasional, bencana non-alam bagi Indonesia, ataupun salah satu kejadian yang luar biasa yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama akan saya bahas di sini adalah peran energi baru dan terbarukan dalam mempengaruhi stunting. Nah, energi baru dan terbarukan ini memiliki 3 pengaruh. Yang pertama, dia akan meningkatkan suplai energi, dan yang kedua, ketika suplai energi itu meningkat, maka trade-off yang terjadi adalah bahan baku energi yang semakin menurun, dan yang terakhir adalah dampak negatif lingkungan yang menurun. Nah, di sini meningkatnya suplai energi itu dikarenakan energi baru terbarukan ini menambah atau menghasilkan output energi yang lebih besar dari energi yang sebelumnya. Nah, contohnya itu ada mengatasi defisit listrik 1000 MW per tahun, dan yang kedua itu adalah melalui EBT biomasa. Nah, yang jadi trade-off-nya itu adalah bahan baku energi menurun untuk menghasilkan energi baru dan terbarukan. Dan yang terakhir itu karena adanya energi baru dan terbarukan, dampak negatif lingkungan itu juga ikut menurun. Karena teknologi EBT menggunakan energi terbarukan, maka dampak negatif produksi tersebut terhadap lingkungan akan menurun. Menurunnya dampak negatif terhadap lingkungan akan menurunkan social cost juga, sehingga pemerintah dapat menurunkan pajak. Karena menurunnya pajak, maka social cost juga akan bisa diturunkan. Jadi dampak negatif terhadap lingkungan itu juga menurun, teman-teman. Nah, untuk jangka pendek, mungkin energi baru terbarukan itu masih memiliki fixed cost yang begitu besar, namun ketika sudah di jangka panjang, fixed cost-nya itu sudah makin mengecil, sehingga dampak dari energi baru dan terbarukan ini lebih bisa kita rasakan, teman-teman. Contohnya itu adalah PLTS Nusa Tenggara Barat berhasil menurunkan biaya BBM sebesar 3,1%, teman-teman. Nah, pengaruh dari EBT terhadap stunting itu, ketika EBT digunakan atau dipakai dalam masyarakat, maka sebenarnya energi baru terbarukan ini ketika dia diproduksi dan terjadi penurunan harga, ya ini mungkin untuk jangka panjangnya, teman-teman, maka hal ini akan membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan kesehatan gizi sehingga bisa mencegah terjadinya stunting di Indonesia. Nah, mungkin manfaat dari EBT ini
bisa mengurangi stunting yang ada di Indonesia. Nah, di sini bagian yang kedua, bagaimana sebenarnya pengaruh kesehatan itu bisa mempengaruhi masalah stunting yang ada di Indonesia. Nah, pengaruh lingkungan itu kami mengambil 3 pokok bahasan. Nah, di sini ada polusi, yang kedua perubahan global, dan yang terakhir sanitasi air bersih. Nah, ketiga komponen ini bagaimana mereka bisa mempengaruhi masalah stunting yang ada di Indonesia. Nah, polusi ini merupakan asap yang berlebihan. Nah, hal ini bisa akan mempengaruhi untuk ibu hamil dan anak-anak. Ketika ibu hamil atau anak-anak mengisap ini, maka akan berdampak bagi bayi dan anak-anak tersebut secara langsung atau tidak langsung, akan menyerang otak anak-anak tersebut, teman-teman. Selain asap kabut juga, asap rokok juga menyebabkan penyakit pernapasan. Hal ini juga mempengaruhi jumlah stunting yang ada di Indonesia. Dan yang kedua itu perubahan global. Ketika perubahan global mempengaruhi suhu di Indonesia, maka ketika suhu itu meningkat, maka pasokan makanan kemungkinan akan juga ikut berkurang. Nah, dari pasokan makanan ini menyebabkan harga melambung dan orang-orang susah untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka. Dan yang terakhir ada sanitasi air bersih. Nah, sanitasi air bersih ini merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi stunting yang ada di Indonesia. Nah, sanitasi ini perlu dilakukan karena emang air bersih itu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang. Nah, namun kejadiannya di Indonesia masih orang-orang sering membuang sampah ke sumber air bersih. Nah, karena banyaknya orang-orang yang membuang sampah ke sumber air bersih menimbulkan sanitasi air yang kurang bersih, dan hal ini bisa meningkatkan kasus stunting yang ada di Indonesia. Nah, 3 wilayah yang kami ambil itu adalah Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir itu bagaimana sebenarnya masalah stunting ini menjadi bencana non-alam bagi Indonesia. Nah, bencana non-alam itu sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang terjadi berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Mungkin teman-teman semua sudah baca bagaimana kasus di Wamena, salah satu daerah di Papua, sudah menjadikan stunting ini adalah salah satu kejadian yang luar biasa, teman-teman. Kasus stunting ini juga salah satu kondisi pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi. Nah, di sini ada beberapa data. Kasus tertinggi di Indonesia itu masih terletak di Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur, dan yang kedua ada Sulawesi Barat, dan yang ketiga ada Kalimantan Tengah. Untuk Nusa Tenggara Timur sendiri ada 40,3%. Ya, seperti tadi, mungkin karena adanya faktor cuaca, karena di Nusa Tenggara Timur kurang mendukung sehingga pasokan makanan susah untuk dijangkau, dan juga bagaimana sanitasi air bersih di sana masih cukup terkendala. Dan terakhir, bagaimana sih upaya pemerintah untuk mencegah stunting ini? Nah, ada 3 upaya yang telah dilakukan pemerintah, yaitu membangun instalasi pengelolaan air limbah. Jadi hal ini dikelola untuk meminimalisir pencegahan stunting ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah tempat pengolahan air, jadi air yang dikonsumsi masyarakat itu bisa terjamin kebersihannya. Dan yang ketiga, sanitasi berbasis masyarakat. Nah, sehingga masyarakat di Indonesia bisa mengkonsumsi dan mendapatkan sanitasi air bersih yang layak. Mungkin demikian dari kelompok kami. Ketika ada yang salah, kami mohon maaf, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Terima kasih.